Okay, good morning to all of you students. Yep. We are going to do our daily devotions like usual. So, every students in the Zoom, please we do the good responses for today, the best responses for today, because today we are going to hear about the Word of God. So we need to prepare our heart, we need to prepare our mind, and also we need to prepare our spirit to receive all the Word of God for today. Yeah, thank you for all of you here who have join this Zoom on time, ya, yang sudah on time masuk kepada Zoom devotion kita, bagus sekali ya sayang. Dan untuk seterusnya itu tetap dipertahankan, karena itu adalah contoh kedisiplinan ya. Jadi siapkan hatimu, siapkan pikiranmu, dan juga Roh Kristus yang ada di dalammu, karena ketika kita fokus, ketika kita aktif, dan juga kita memberi respon kepada firman, maka firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Amin ya. Jadi semuanya sekali lagi, I remind you to prepare yourself and stay focused to listen all the Word of God. Okay? Thank you for today, and for Pastor Jusia, I give the time for you to lead our devotion. Thank you so much. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, bisa dengar suara saya? Oke, thank you. Yuk, pagi hari ini minta maaf sedikit saya agak terlambat karena saya dalam on the way. Oke, yuk kita berdoa sama-sama. Kita dengar firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala sesuatu adalah dalam kedaulatanmu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dan kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami buka hati kami beri diri kami untuk firman Allah bekerja dengan kuat dalam hidup kami. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Nah, pagi hari ini, ayo kita lihat sama-sama Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15. Ayo buka semua Alkitabnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-15. Kita baca ayat yang 12 dan ayat 13. Lukas 15 ayat 12 dan 13. Sudah? Pastor membaca, kepala perikomnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Oke, nah firman Tuhan pagi hari ini menuliskan bahwa di dalam Alkitab Tuhan kasih satu perumpamaan. Ada seorang ayah dan memiliki dua orang anak, sulung dan bungsu. Nah, Pastor mau tanya, di antara kita semua ini ada nggak dua orang bersaudara, kakak adik? Ada? Oh, ada si Galet. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Sudah. Nah, kelakuan yang sulung dan yang bungsu ini ada perbedaan. Nah, kita mau belajar bagaimana seorang anak di dalam rumah. Minggu-minggu lalu, Pastor sudah sampaikan firman Tuhan, bagaimana kita seorang anak, bahwa kita tidak bisa merasa diri kita seorang raja, seorang tuan yang harus dilayani di dalam rumah. Tapi seorang anak, kita harus mendengarkan apa kata ayah dan ibu, apa menjadi saran nasihat papa dan mama kita. Sebagai seorang anak, kita wajib, kita harus membuka telinga kita untuk mendengarkan nasihat dari orang tua. Amin. Amin. Mana jempolnya? Oke. Nah, jadi dan jangan pernah protes terhadap nasihat orang tua. Jangan membantah, jangan melawan kepada nasihat yang diberikan orang tua. Tahukah kita, nasihat orang tua itu merupakan
hal yang sangat baik dalam hidup kita. Dia sedang berjaga-jaga dalam hidup kita. Dia sedang memberikan tuntunan, bahkan memberi hikmat kepada kita. Karena tidak akan ada orang tua yang membiarkan anaknya berjalan dalam masalah. Tapi orang tua selalu menyayangi anaknya dengan cara apa? Memberikan nasihat. Nasihat bukan berarti hukuman, tapi nasihat akan meluruskan jalan hidup kita. Amin. Nah, jadi mulai hari ini, ayo buka hati kita, beri telinga kita untuk mendengar nasihat dari orang tua. Yesaya berkata, tiap pagi Tuhan memperbaharui pendengaranku, sehingga aku dapat mendengar, mendengar seperti seorang murid. Nah, oke, kita kembali kepada firman Tuhan pembacaan kita. Anak yang bungsu ini, apa itu? Dia selalu memaksakan apa yang menjadi keinginannya. Kalau dia sudah meminta sesuatu, dia ngotot, dia paksa orang tuanya untuk bisa memenuhi, menyetujui apa yang menjadi keinginannya. Pastor dorong kita semuanya, anak-anak kami yang ada mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Ayo, saya tahu kita juga punya keinginan. Ada permintaan kepada orang tua, tapi jangan sampai ngotot, jangan memaksa. Anak yang bungsu ini, dia memaksa kepada orang tuanya. Dia katakan, dalam Alkitab, dia katakan begini, berikan hari ini. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milikku. Oh, dia mengotot, dia memaksa orang tuanya agar menyetujui apa yang menjadi keinginannya. Anak kami sekalian yang ada di Murni Theological School, orang tua pasti menyediakan yang terbaik bagi kita. Dia selalu mempersiapkan yang terbaik bagi kita untuk sekolah, untuk masa depan. Bahkan segala sesuatu yang kita belum pikirkan, orang tua sudah pikirkan. Nah, anak yang bungsu ini, dia itu memunculkan apa yang ada dalam hatinya. Ayo, pastor mendorong kita semuanya, agar anak-anak kami di Murni Victory School, ketika engkau meminta kepada orang tua, jangan sampai memaksa. Atau mungkin begini, mungkin ada selama ini di antara anak-anak kami, ada yang ketika meminta sesuatu hal kepada orang tua, dan ketika orang tua berkata, tunggu dulu, minggu depan. Nah, tapi karena kita ngotot, kita memaksa orang tua, sampai apa? Ngambek, kunci pintu kamar, tidak mau makan, tidak mau mandi, tidak mau bantu orang tua, malah apalagi guling-guling, banting-banting. Wah, ini pastor tidak bolehkan. Mulai pagi hari ini, semua harus berubah. Amin. Setuju? Iya. Ayo ucapkan sama-sama. Ikut pastor, ikut pastor. Aku mau berubah. Ayo. Mana ini? Mana suaranya? Kok semua ke aku ini? Ayo, ayo. Ucapkan. Aku mau berubah. Oke. Nah, jadi kita harus berubah. Berubah dari apa? Berubah dari kelakuan yang buruk menjadi lebih baik. Jadi, anak yang bungsu ini, karena dia memaksa orang tuanya, apa yang terjadi? Dia mengeluarkan ancaman. Berikan apa yang menjadi hakku. Jangan ada di antara kita anak-anak kami yang sempat mengancam orang tua. Kalau sempat pernah terjadi hal seperti ini, pagi hari ini, setelah selesai Zoom kita, minta ampun kembali kepada orang tua. Sehingga Tuhan mencurahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Tuhan memelihara kita menjadi anak yang disayangi. Amin. Kita menjadi anak yang disayangi. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya ada dalam masalah. Tapi anak yang bungsu ini, dia ngotot kepada orang tuanya. Dia minta apa yang menjadi bagiannya. Maka mungkin nanti kita akan lanjut lagi. Tapi ayat 12 berkata selanjutnya begini.
anak yang bungsu ini, ternyata dia selalu mendengarkan apa kata orang dalam hidupnya. Pastor mau tegaskan, biar mulai pagi hari ini kita semuanya, kita mengalami bekerjanya firman dalam kehidupan kita. Sehingga perkataan yang kita ucapkan itu menjadi perkataan yang berbeda. Ayo buka Alkitabnya sama-sama. Buka Alkitabnya sama-sama dalam kitab Yoel. Yoel pasal yang kedua ayat 28. Buka Alkitabnya dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Sudah dapat semua? Firman Tuhan berkata demikian, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah, jadi selama ini mungkin ada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dari perkataan mereka, dari mulut mereka, keluar perkataan-perkataan yang selalu memaksa. Mungkin seperti anak bungsu tadi, dia selalu minta, ngotot, memaksa kepada orang tuanya apa yang menjadi keinginannya. Tapi ketika kita mengalami bekerja firman, Roh Kudus dicurahkan atas hidup kita, maka apa yang terjadi? Kita alami perubahan. Perubahannya seperti apa? Kita menuliskan di sini begini. Perubahan itu terjadi, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Apa itu maksudnya bernubuat? Kita mulai dipakai oleh Tuhan lewat mulut kita. Tuhan memakai, Tuhan menyalurkan perkataan-perkataan tentang jalan-jalan Tuhan. Amin. Ayo, mau ikut pastor doa? Ayo, buka, lihat semua kamera, lihat semua kamera. Ayo, ikut pastor, ikut pastor. Tuhan Yesus, pagi hari ini aku minta, bekerjalah dalam hidupku. Jadikan aku Tuhan menjadi alat, menjadi hamba-Mu, melakukan firman Tuhan, menggenapi janji Tuhan. Amin. Nah, jadi Tuhan memakai kita untuk apa? Untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Sehingga lewat keberadaan hidup kita, lewat kehidupan kita, Tuhan menggenapi janjinya. Untuk apa? Membangkitkan, membangun Indonesia. Karena kitab Mazmur menuliskan, orang benar akan memimpin negeri, orang benar akan mewarisi negeri. Ayo, pastor sangat merindukan lewat murid, lewat anak-anak kami yang ada di Murni Victory School, Tuhan bisa munculkan ke depan, kita bisa berfungsi seperti Yusuf atas bangsa ini, seperti Daniel atas bangsa ini, ya, seperti Timotius. Minggu-minggu lalu kita sudah pelajari itu, bagaimana Timotius dipakai oleh Tuhan, diayomi oleh Paulus untuk apa? Memimpin jemaat yang ada di Efesus. Kita juga Tuhan pakai hidup kita di masa-masa kini dan masa akan datang. Untuk apa? Untuk bisa mengayomi, memberitahukan jalan Tuhan. Ayo, kalau pastor mau tanya, siapa yang bisa kasih tahu kesaksian apa firman yang kalian dengar sepanjang 1 minggu ini? Ada enggak? Nah, mungkin minggu-minggu yang akan datang, waktu-waktu yang akan datang, mungkin kita akan lakukan bahwa kita sebagai orang percaya mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat membaca firman, lewat mengikuti devotion seperti pagi hari ini. Dan apa yang kalian dapat hasilnya?
pasti akan ada perubahan. Pasti terjadi perubahan. Karena selanjutnya firman Tuhan berkata begini, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Nah, ada hasil yang dimunculkan ketika Roh Kudus dicurahkan, ketika firman Tuhan digenapi. Inilah momen yang tepat, inilah hari yang baru bagi kita. Inilah waktu yang sangat luar biasa bagi kita, di mana kita mengalami penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita mengalami penggenapan janji Tuhan dalam keberadaan hidup kita. Sehingga anak-anak kami yang ada di Murni Victory School tidak lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang buruk, bukan lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang mengintimidasi, bukan lagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Tapi kita mengeluarkan perkataan yang dari Tuhan. Bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Kalau ada teman kita yang sedang dalam kondisi mungkin lagi ngambek karena keinginannya tidak dipenuhi oleh orang tua. Ada orang berkata mungkin begini. Mungkin siapa di sini? Si Daniel. Daniel apa ya? Darel ya, Darel. Mungkin Darel berkata begini. Bro, tidak baik melawan orang tua. Karena firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Aku sudah menghormati ayah dan ibuku. Lasni juga begitu. Aku memberikan contoh ketika mengikuti devotion pagi hari. Aku selalu duduk tenang dan memberikan perhatian. Nah, gitu. Kita mulai memberitahukan, mengajak teman-teman kita. Kita sudah mengalami bekerjanya firman dan pencurahan roh dalam hidup kita. Pastor sangat yakin dan percaya. Kita menjadi anak-anak yang berbeda. Sehingga orang-orang mulai melihat, kok dia bisa ya? Tahukah kita? Daud, di dalam Alkitab dituliskan, Daud yang masih muda dapat mengalahkan Goliat dan memenangkan peperangan. Kenapa? Karena Daud mengikuti arahan dari orang tuanya. Dia selalu menghormati ayahnya. Sehingga Daud memperoleh kekuatan dan menaklukkan musuhnya. Kita Tuhan bawa untuk menaklukkan dunia ini. Sehingga kita menghadirkan kerajaan sorga di bumi ini lewat keberadaan hidup kita. Nah, jadi ini sangat kita rindukan, bekerjanya roh dan firman dalam hidup kita. Ayat 13 firman Tuhan, saya melanjutkan. Ayat 13 firman Tuhan berkata begini. Ayat 13 Lukas 15. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya. Ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Ternyata di dalam hidupnya, di dalam hidup anak yang bungsu ini, tidak terbangun kultur, nature kerajaan sorga. Tapi apa yang ada dalam hatinya adalah keinginan untuk hidup kedagingan, keduniawian, hidup seperti orang banyak, dan dia pergi jauh dari rumah. Apa maksudnya? Sehingga tidak ada yang mengawasi dia. Dia pengen hidup bebas. Ini tidak baik, ini tidak baik. Ayo anak-anak kami yang ada di Murni Victory School, jangan pengen jauh-jauh dari rumah. Kalau bermain dengan teman-teman, jangan bermain jauh-jauh dari rumah. Itu tidak baik. Itu dapat menjerumuskan, itu dapat menjatuhkan kita ke dalam dosa. Ayo lebih baik selalu dekat dengan rumah. Amin? Setuju? Jadi anak bungsu ini ketika dia dapat duit banyak, dapat uang banyak, dia bukan justru kasih persembahan kepada Tuhan. Jadi ini kelakuan yang buruk ini tidak patut dicontoh. Ini bukan contoh yang baik.
Ayo, pastor berharap anak-anak kami, ketika engkau dapat duit, dapat uang, mungkin ada dikasih orang tua, ingat, harus kasih persembahan kepada Tuhan. Pasti kasih persembahan kan? Kalau ibadah di gereja, ada yang tidak kasih persembahan? Atau ada yang persembahannya ditukar lagi? Kalau papanya kasih persembahan misalnya 10.000, ditukarin jadi 5.000. Wah, ini tidak boleh ini. Itu tidak baik. Mulai hari ini harus berubah. Ya, setuju? Nah, jadi anak bungsu ini ketika dia jual hartanya, jual warisannya, dan dapat uang banyak, apa yang dia lakukan? Bukan dia datang ke gereja, bukan kasih persembahan, bukan kasih ucapan syukur. Tapi apa yang dia lakukan? Dia pergi ke negeri yang jauh. Tidak dapat dipantau, tidak dapat dilihat oleh orang tua. Tidak ada yang dapat memperhatikan dia. Dan dia hidup berfoya-foya. Oh, ini kelakuan yang buruk, tidak baik untuk dilakukan. Mengakibatkan anak bungsu ini jatuh dalam masalah. Ayo, pastor mendorong kita semuanya. Mulai pagi hari ini, setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus berikan persembahan kepada Tuhan. Bahkan hidup kita ini pun, lihat semua kamera, bahkan hidup kita ini pun, kita harus persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus melayani Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan? Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, itu adalah bagian dari pelayanan. Karena Tuhan itu suka untuk disembah. Kalau kita menyembah Dia, kalau kita memuji Dia, berarti kita sudah melayani Dia. Melayani Tuhan itu tidak mesti jadi pastor. Iya kan? Melayani Tuhan itu, contoh, ayo lihat semua kamera. Sama seperti Yusuf. Yusuf itu bukan menjadi pendeta, bukan menjadi pastor. Tapi Yusuf menjadi pejabat di negeri Mesir, tapi dia membawa suara Tuhan. Yusuf disebut hamba Tuhan. Nah, jadi kita semua ini adalah hamba Tuhan. Sama seperti teachernya. Teachernya juga adalah hamba Tuhan dan sekaligus menjadi teacher di sekolah. Mereka melayani Tuhan dengan mendidik kita, mempersiapkan kita menjadi generasi yang memuliakan Tuhan, berguna di masa yang akan adalah hamba Tuhan. Nah, jadi ayo kita semua anak-anak kami, kita memberi diri kita, kita jadikan diri kita menjadi hamba Tuhan. Bukan menjadi anak seperti anak bungsu tadi. Ketika memperoleh harta, oh dia justru pergi ke tempat yang jauh, dia berfoya-foya di sana. Sehingga tidak ada yang mengawasi dia. Anak-anak kami, kita semuanya ada mata Tuhan yang mengawasi kita. Amin. Kalaupun engkau sedang sendirian, sedang pergi berjalan kemanapun, ada yang mengawasi. Mata Tuhan mengawasi kita. Nah, pastor pagi hari ini ada dalam perjalanan, sehingga sedikit terlambat tadi. Nah, sekarang sih sudah parkir minggir. Nah, jadi saya sampaikan devotion. Nah, jadi dalam perjalanan, pastor percaya Tuhan juga mengawasi perjalananku. Dalam kehidupan sehari-hari Tuhan juga mengawasi kita, sehingga kita tidak sembrono hidup kita. Nah, apalagi anak bungsu ini pengen hidup bebas. Saya ulangi, anak bungsu pengen hidup bebas. Tahukah kita, kalau pengen hidup bebas, tidak ada yang mengawasi, maka akan jatuh ke dalam dosa. Mungkin besok kita akan lanjutkan apa yang terjadi, konsekuensi hukuman yang diperoleh dari anak bungsu ketika jauh dari rumah, ketika tidak ada mengawasi, ketika hidup berfoya-foya, apa yang dia akan alami. Besok kita akan lanjutkan. Tapi pagi hari ini pastor mau tegaskan, ayo persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadikan hidup kita menjadi hamba Tuhan, bukan hidup menurut dunia ini, sehingga kita bisa menghadirkan kerajaan sorga.
Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang pastor mau bagikan pagi hari ini. Ayo kita berdoa sama-sama. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Aku percaya ada pekerjaan roh dan firman yang terus bekerja dengan kuat dalam hidup kami, sehingga anak-anak kami Tuhan dapat mengikuti, dapat mendengar. Bahkan Tuhan munculkan, Tuhan pakai mereka menjadi hamba-Mu, menjadi alat kebenaran-Mu di tangan Tuhan. Bahkan mereka dapat menghadirkan kerajaan sorga di tengah-tengah, di lingkungan, di masyarakat di mana mereka berada. Dan orang tua mereka juga Tuhan memberkati, sehingga orang tua dapat memelihara, mendidik anak-anak ini, memberi arahan nasihat kepada anak-anak ini menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan buat guru, teacher yang mengajar semuanya. Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan berikan kemampuan bagi mereka, sehingga mereka dipakai oleh Tuhan. Dan Yayasan Muni Victory School ini Tuhan pakai menjadi lembaga yang berbeda, yang memunculkan generasi para bintang di masa yang akan datang. Kami bersyukur kepada Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Oke, silakan Miss Linda. Oke, thank you Pastor Josia. Ya, buat anak-anak semuanya give applause to Pastor Josia and say thank you. Iya, show your thumb to Pastor Josia. Iya, teacher sangat diberkati, pasti kamu juga lebih lagi sangat diberkati ya. Jadi kita harus menjadi anak-anak yang mencintai firman tadi, supaya ketika harinya Tuhan tiba, kita ada di situ. Amin ya. Ketika harinya Tuhan tiba, ya kayak tadi dibagikan Pastor Josia di Yoel 2 ayat 28, di situ ketika Roh Tuhan dicurahkan, kita ada di situ. Amin ya. Jadi mulai dari kecil cintailah didikan, apalagi firman Tuhan. Amin ya sayangnya. Oke, devotion kita sudah selesai hari ini dan kita akan belajar. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, harusnya respon belajarnya lebih baik lagi. Setuju ya? Show me your thumb. Setuju ya? Ya, udah dikasih makanan firman nih tadi pagi atau hari ini, pagi ini. Harusnya responnya lebih baik karena yang diberikan firman. Amin. Ya, thank you for today. Ya, thank you for today to all of you students and especially for Pastor Josia. God bless us all with the grace of God, with the kindness of God. So you can unmute your audio. We can say bye-bye and say thank you to your teacher and to Pastor Josia. Silakan hidupkan. Bye.